Kesepuhan Ketua dan segenap DKM Ar-Rahmah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat Allah berkahi umur kita. Tidak terasa sudah hari Kamis lagi. Hari di mana runitis kita selepas sholat subuh berjamaah sejenak memperpanjang i'tikaf diiringi dengan ta'lim dan mudzakarah bersama yang mudah-mudahan ada manfaatnya serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian hadisnya. Insya Allah kita akan mencoba membahas hadis yang ke 263 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa khususun hadiyatan ila ruhi muhaddis hadal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim ar-rahmah. Ghafarallahu dhunubahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa man tasa'aba aslam fi mada zamani ya Rabb. Minhu dawa ufanam taradwa wa ta'a Zubabatun abada fi jismihil hasani ya Rabb. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun tabatas wala yuradilu fi syamsi dhufatani. Katfahu qad alatan qauman idza jalasu indal wiladati sif yada bimu tantani ya Rabb. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammadun yaqutun min bainil anjari ya Rabbi bil.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul juda wa yuhibbul ma'alil akhlaqi wa yakrahu safsafaha." Rawahu Abu Nuaim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya Allah Ta'ala, Jawadun, Maha Pemberi, Maha Kasih, Maha Cinta dan Kasih Sayang. Yuhibbul juda, dan Allah mencintai hambanya yang juga seorang pemberi, seorang penyayang, seorang yang mengedepankan cinta dan kasih sayang. Wa yuhibbul ma'alil akhlak, dan Allah mencintai hambanya yang mengagungkan, yang meninggikan akhlak, etika, moralnya. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah membenci hambanya safsafaha, yang berbudi pekerti rendah. Hadis ini bersandar dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Amin. Emang belum keluar apa gimana? Yuk, sambil silahkan. Ambil. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Langsung aja. Hadis yang ke 263, pagi ini kita diberi satu semangat oleh Allah melalui Rasulnya. Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala jawadun." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pemberi. Apa yang nggak dikasih kita sama Allah? Semua untuk hambanya. Dalam sisi lain Allah, bahasa yang indah, Ar-Rahman, maha pemberi. Ar-Rahim, maha kasih sayang. Ini kalau jawad di sini, banyak para ulama mengartikan kalimat khusus di kalangan orang-orang sufistis, para aulia menggunakan bahasa Jawa. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Itu munajatnya Syekh Abdul Qadir. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Coba kita sama-sama ya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Wah, Masya Allah. Kan berbeda dengan pada umumnya kita sering membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalimat Jud, kalimat yang jauh, langsung ke batin,
langsung ke alam ruh. Masya Allah. Makanya tadi munajat-munajatnya para aulia. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul hadim wa anta ni'mal mu'in. Hmm. Al-Jud. Cinta banget Allah sama hambanya yang punya sifat apa tadi? Al-Jud. Tukang ngasih, tukang memberi, mengedepankan selalu dengan cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya kita kan misi manusia ke alam dunia kan disuruh itu. Yang sering kita bahas, sering kita baca. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Terusin. Wa qabaila lita'arafu. Tuh, itu misi Allah tuh. Kadang-kadang manusia lupa dengan misi Allah tadi. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Syu'uba, syaib, bercabang-cabang, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbahasa-bahasa. Ini Al-Quran. Wa qabaila dan qabail, qabilah-qabilah. Punya marga masing-masing. Punya keturunan masing-masing. Keturunan. Ada yang keturunannya Ba'lawi. Saya Kian Santang. Gajah Mada. Terus keturunan siapa? Adipati Ukur. Qabail. Masya Allah. Ending ayatnya lita'arafu agar kalian saling mengenal. Kata orang Jakarta tak kenal maka tak. Tuh, maka harus saling kenal. Wah, Masya Allah. Al-Jud disuruhnya. Berarti manusia di seantero alam semesta mengamalkan satu ayat saja. Tidak mungkin Nigeria kudeta. Nggak mungkin Yaman perang saudara. Nggak mungkin Irak perang saudara. Nggak mungkin Syria perang saudara. Nggak mungkin Palestina sama Israel perang terus. Nggak mungkin. Karena ayatnya indah. Kita sudah nature, sudah sunatullah. Allah menciptakan manusia. Syu'ub. Qabail. Di Ar-Rahmah aja di sini kita indah, bukan main. Ada yang dari Jawa, Sunda, Sumatera. Begitu indah. Istrinya orang Cianjur, suaminya orang Medan. Istrinya ngidam, pengen beli rujak. Istri yang maju, mang, rujak bebek. Pas. Kalau suami yang maju kan nggak jelas urusan. Bang, rujak bebek begitu. Aduh, Masya Allah. Itulah keindahannya manusia. Yuhibbul juda. Dan Allah mencintai hambanya yang jujur. Yang tukang kasih, tukang sayang, tukang memberi, tukang berkasih sayang. Dan di sini lintas sektoral. Siapapun. Jangan melihat agamanya apa. Jangan melihat dari mana. Disuruh yuhibbul juda. Mencintai apa tadi? Yang suka memberi, suka mengedepankan cinta dan kasih sayang.
Masya Allah. Wa yuhibbul ma'anil akhlak. Dan Allah mencintai hambanya yang menjunjung nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak. Sejauh mana Allah berikan dia kehebatan, kualitas, tetap akhlak adalah yang utama bagi perilaku manusia. Sejauh mana dia tingkat EQ-nya, kecerdasannya, tetap akhlak adalah yang paling ma'ali, yang paling tinggi. Tetap ilmu setinggi langit, dia akan roboh jika tidak diiringi dengan akhlak. Dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Jangan mentang-mentang orang lain tidak berkualitas, dianggap bodoh semua, sehingga mengeluarkan kata-kata yang ya lebih pantas binatang daripada manusia. Maaf, kalau kambing mah cuma teriak be, kerbau oe, tidak ada ketersinggungan dengan yang lain. Sapi tapi kalau manusia kalau udah ngomong lu dungu, lu apa? Tolong, lu goblok, bohong. Itu sudah derajat yang lebih rendah dari penghuni Ragunan. Penghuni Ragunan. Kembali tadi, Allah mencintai al-ma'alil akhlak. Allah mencintai tingginya nilai moral manusia. Sementara sudah ya dekadensi sosial, akhlak sudah nomor sekian. Yang penting gua menang, kelompok gua gagah, golongan gua hebat, masa bodoh dengan yang lain, bahkan sudah tidak bisa terbendung dengan dunia industrialisasi teknologi. Tinggal bagaimana manusia, bisakah dia memanfaatkan teknologi atau justru dia terjajah dengan teknologi. Itu zaman, itu zaman. Maka kalau kita bercermin dengan orang-orang sebelum kita, mereka bersahaja, penuh dengan nilai-nilai akhlak, diiringi dengan moral. Subhanallah. Yang sering saya ceritakan, kendati ini Imam Syafi'i sudah meninggal. Sudah meninggal Imam Syafi'i. Beliau punya murid Al-Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir. Tatkala sholat subuh, Imam Ahmad mengangkat tangan, doa kunut. Menghargai guru, subhanallah. Padahal gurunya sudah meninggal. Itulah seorang murid yang berakhlak. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa. Begitu mereka bersahaja ya. Menjadi suri teladan buat kita. Sementara, waduh. Zaman sekarang kepengennya frontatif. Waduh. Nggak ada menyatukan satu pemikiran yang indah, yang didengarnya enak. Gitu ya. Nah, kemudian akhlak adalah pakaian, bajunya manusia. Sebab ornamen tubuh manusia penilaiannya adalah akhlak. Penilaiannya adalah moral. Wa yakrahu safsafaha. Rasul bersabda, Allah yakrahu. Membenci. Membenci terhadap hambanya yang safsafaha. Yaitu yang rendah budi pekertinya. Hidupnya tidak terplan. Tidak ada ghirah, nggak ada himmah. Nggak ada cita-cita, nggak ada hajat. Budi pekertinya hanya sebatas yang dia punya. Puas dengan yang ada.
Tidak mau dia bertambah dan menambah, tidak mau dia mengalami yang lain, berpengalaman yang lain. Ya, contoh paling mudah lah, kita berangkat kerja jam setengah tujuh, anak-anak muda lagi nongkrong di balai-balai depan rumahnya. Pada ngopi, pada ngerokok. Kita pulang kerja jam setengah lima, masih nongkrong juga tuh anak muda. Ada nggak kira-kira tuh manusia kayak begitu? Safsafah. Dia tidak punya budi pekerti. Tidak punya terplan hidup. Tidak punya bagaimana dia memikirkan hari esok dan yang akan datang. Padahal sering kita mendengar Rasul bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuna ghadan." Wah, itu hadis yang luar biasa untuk memacu kita. Ya kalau terus urusan dunia, dunia dan dunia, pasti dia tidak akan mengenal kematian. Pasti. Karena orientasi hidupnya sudah tertutup oleh urusan materi. Nggak tahu dia tuh. Tapi kalau berbicara untuk urusan akhirat, dia akan berbicara besok lusa datang kematian. Pasti dia akan mempersiapkan bekal apa untuk satu alam yang tidak ada lagi kematian. Waduh, saya sering memacu anak-anak pondok. Saya bilang, bila kalian malas belajar, maka kalian siap-siap meratapi kebodohan. Saya sampaikan, bila Anda bahagia dengan kebodohan, berarti siap-siap Anda terlindas oleh zaman. Nah itulah safsafah. Jadi Rasul, Allah tidak menyukai umat dan hambanya orang yang apa tadi? Berbudi pekerti yang rendah. Nah ini konsep Islam sesungguhnya. Islam sudah dikonsep sempurna mungkin oleh Rasulullah. Jauh sebelum benua Eropa mereka melek, Islam sudah melek duluan. Islam sudah mengedepankan segalanya. Walaupun memang sebuah kaidah yang indah tuh an-nadzafatu minal iman. Dalam Tangkihul Qaul disebut hadis. Kalau saya sih cenderung maqalah. Kebersihan bagian daripada iman. Kalaupun maqalah itu sebagai asar, sebagai pemicu bagi umat Islam, ya mungkin seakan-akan Rasul berbicara begini. 1445 tahun yang lalu, Rasul menyampaikan, wahai umat Islam, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman, buatlah oleh kalian pabrik deterjen. Itu maksudnya. Buatlah oleh kalian mesin cuci. Buatlah oleh kalian pabrik-pabrik. Bagaimana supaya bisa menyapu sampah, membersihkan kotoran. Jadi ada misi. Ada misi. Nah, penangkapan umat Islam tadi karena banyaknya yang safsafaha, budi pekertinya yang rendah, mungkin tidak sampai ke kualitas seperti itu, akhirnya apa yang terjadi zaman? Perusahaan pabrik-pabrik besar punya siapa Pak? Tuh, Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, punya siapa? Mereknya aja kan kurang tapi bersahabat. PT Seng Seom. Direkturnya, apa tadi direkturnya? Nah, itu safsafah maksudnya di situ. Berbudi
pekerti yang rendah. Tidak dengan jamaah ar-rahmah. Insya Allah selalu mengingat hadis tadi, oh berarti apa yang harus saya kerjakan hari ini buat hari esok, lusa dan yang akan datang. Mantap. Berarti dia punya plan, punya planning. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, tengoklah, lihatlah oleh kalian untuk hari esok. Wattaqullah, dengan tetap takwa kepada Allah. Kita bagaimana hidup bersahaja untuk melihat hari esok dan yang akan datang. Waduh, berarti kita harus punya apa di situ? Al-jud, punya cita-cita yang besar. Al-yaum lakum wal ghad lana. Hari ini lakum, milik kalian, wal ghad, dan besok lusa lana, harus milik kita. Harus milik kita. Harus milik kita. Terakhir saya ingin menyampaikan, punten, saya pernah baca salah satu artikel ya di majalah mingguan tuh ya, Newsweek. Dia bilang ini mengenai Indonesia nih, tapi bahasanya bahasa Menes. Tulisannya gede banget lagi. Indonesian people has been hungry on the meat this country. Kira-kira paham nggak ya? Paham nggak kira-kira ya? Saya terjemahin aja ya. Al-ja'iin al-sya'bil Indonesia fil ardil khasbah. Paham nggak ya? Masih belum juga ya? Wah, itu judulnya luar biasa, saya sampai greget tuh ya. Dia bilang Indonesian people, rakyat Indonesia has been hungry. Mereka lapar di tengah-tengah lumbung padi. Lapar di tengah-tengah lumbung padi. Masya Allah. On the Midris country. Di tengah-tengah negara yang kaya raya. Masya Allah. Ngejek bener itu. Artinya mereka ngiri dengan Indonesia yang semua ada. Kata siapa tuh? Tongkat jadi, oh, kus-kus. Coba. Apa enaknya di luar negeri? Apa enaknya? Aduh, Masya Allah. Saya hampir, ya gedenya di sono lah. Kalau dingin 6 bulan dingin, Masya Allah, panas-panas. Indonesia, ya Allah, samping kanan depan belakang rumah. Ambil sayuran tinggal dipetik, singkong tinggal diambil. Makanya mereka menghina kita. Berarti ya kita jangan marah. Mungkin tadi yang masuk ke safsafah, budi pekerti yang rendah kita. Jadi kualitas kita yang kurang. Hanya puas dengan yang ada. Udah gue punya 10 kontrakan, selesai gue tiap pagi ngopi aja udah. Selesai udah, selesai. Nah, jadi saya Masya Allah bersyukur atas dukungan kesepuhan Jamaah Ar-Rahmah. Pas saya 2023 nanti bulan November, 20 tahun saya di Jakarta. Tidak terasa. Alhamdulillah, apa yang saya planningkan di Jakarta mudah-mudahan menjadi buah tangan nanti pulang ke kampung. Saya nggak mau pulang kampung cuma dianterin ambulan doang. Wih, wih, wih. Alhamdulillah, doa dan dukungannya buat pesantren Dar El Hikmah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Aminnya yang kencengan dikit. Amin. Ikhlas enggak tuh aminnya ya? Iya, ikhlas enggak? Ikhlas. Jadi kembali tadi sabsafaha. Sabsafaha. Wah, ini hadis kalau kita kupas tuntas lagi lamaan nanti. Lamaan. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi hadis Rasulullah pagi ini buat kita. Kalaupun tidak kita, anak. Tidak anak, cucu. Insya
Udah begitu aja. Kalau bahasa santri dari Hikmah, today is your, forever tomorrow is mine. Paham lagi enggak ya? Ya, mudah-mudahan tadi dapat menjadi inspirasi bahwa kita disuruh untuk mengedepankan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, kalau negara kita dibalut, dikemas dengan penuh cinta dan kasih sayang, semua akan damai, semua akan akur, bersahaja, maka di situ pasti Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah berikan rizki yang berlimpah buat kita. Duh, kalau kita bercermin negara tetangga kita ya, Brunei Darussalam. Aduh, itu negara, Masya Allah, adem, damai, bersahaja. Masya Allah. Punten, saya di sana pengen naik bis ke Sepuhan. Pengen naik bis. Seperti apa bis di sana? Saya naik bis, tiket Air Street, Brunei. Itu bis di sana ditulis for ladies, for men. Buat perempuan, buat laki-laki. Itu barisan yang buat perempuan kosong. Laki-laki penuh. Nggak ada yang berani duduk di situ. Nggak ada, bro. Woi, nggak ada. Nggak ada. Karena sudah tertulis for ladies, buat perempuan. Kira-kira di Jakarta kalau ada bis begitu didudukin gak tuh? Woi, tergantung. Dari situ aja kita berbicara saf-safah tadi. Yang kedua, saya pengen tahu perempuan di sana seperti apa yang tidak dijilbab. Sulit di sana nyari perempuan yang gak dijilbab. Karena mereka sudah pengamalannya itu dengan batiniahnya. Saya bilang, mana nih Brunei yang gak dijilbab? Waduh, gak ada di sana. Masya Allah. Nah ini bagian, bukan berarti saya membanggakan sana. Tetap hati kita, we are Indonesia is the best. Indonesia, negara yang hebat, negara yang super power. Insya Allah kalau mengamalkan hadis tadi. Amin. Itu dong. Ini mas sebagai contoh aja, contoh aja, contoh aja. Ya. Terus saya kasih contoh lagi deh. Di India ya, maaf, walaupun kredit, mana ada kondektur nagih ke tiap penumpang, uang nggak ada. Sama di Mesir juga, di Arab begitu, di Jordania begitu. Jadi duduk nanti, ongkosnya sudah jelas. Dari sini ke sana setengah lira atau 40 filis. Itu nanti ngasih, kondekturnya di belakang khusus ada kursinya. Uangnya dikasih ke penumpang yang belakang. Terus estafet. Terus sampai ke kondektur. Dari kondektur nanti ada kembalian. Dikasih lagi ke penumpang yang depan. Terus sampai ke situ. Subhanallah. Begitu saf-saf. Begitu mereka sudah terplanning dalam hidup. Kalau di Jakarta, kasih ongkos ke belakang, konektor di belakang. Kembaliannya kemana tuh kembaliannya? Kembali tadi. Jadi a'dhamul akhlak. Kembali tadi. Mudah-mudahan hadis ini menjadi inspirasi bagi kita, sehingga terus kita jangan mengeluh, jangan pernah putus asa. Mari kita revolusi mental. Itu yang penting. Dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit banyak dapat kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.